Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada video pembelajaran tema 5 bagian 2, pokok bahasan yang pertama, kita akan belajar menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Adapun tujuan dari daftar riwayat hidup yang pertama, menerangkan data diri kepada orang lain. Yang kedua, mendaftarkan diri ikut lomba. Yang ketiga, menjadi anggota suatu tim. Yang keempat, menjadi pengurus suatu kegiatan. Dan yang kelima, untuk keperluan melamar pekerjaan. Lalu, informasi apa saja yang ada pada daftar riwayat hidup? Yang pertama adalah data diri. Data diri ini berisi yang pertama usia, yang kedua alamat, yang ketiga tempat dan tanggal lahir, yang keempat nomor telepon, yang kelima agama, dan yang terakhir kewarganegaraan. Yang kedua adalah bidang yang diminati. Berisi bidang-bidang yang diminati oleh pembuat daftar riwayat hidup. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Berisi informasi tentang jenjang pendidikan yang pernah ditempuh. Yang keempat, pengalaman. Berisi pengalaman seseorang berorganisasi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kursus. Yang kelima adalah keterampilan, berisi kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keenam, prestasi, berisi pencapaian yang pernah dialami penulis. Untuk mengisi daftar riwayat hidup, kalian harus menulis data diri dengan sebenar-benarnya. Berikut salah satu contoh daftar riwayat hidup seseorang. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah formulir yang berfungsi untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, sekaligus sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang dari pengirim kepada penerima barang. Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan jasa pengiriman barang logistik maupun barang retail yang dilakukan via darat, laut, dan udara. Isi formulir pengiriman barang antara lain: yang pertama, identitas pengirim dan penerima, tempat dan tanggal pengiriman barang, tanda tangan pengirim, nama dan tanda tangan petugas kurir. Bagaimana dengan identitas pengirim dan penerima barang? Tentu saja harus lengkap, seperti nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, dan nomor telepon. Bagaimana jika identitasnya salah? Maka barang tidak sampai pada tujuannya. Berikut contoh pengisian formulir pengiriman barang. Pokok bahasan yang ketiga yaitu formulir lembar jawaban komputer. Lembar jawaban komputer merupakan isian berupa kertas yang dikoreksi menggunakan komputer dengan alat bantu berupa mesin scan.
Agar terlihat dengan jelas, LJK ini mengisinya dengan menggunakan pensil 2B. Berikut salah satu contoh lembar jawaban komputer. Soal: isilah data peserta ujian berikut pada lembar jawaban komputer yang telah disediakan berdasarkan data berikut. Baca dengan cermat paragraf berikut dan isilah lembar jawaban komputer berikut dengan benar. Nah, berikut lembar jawaban komputer yang harus kalian isi dengan pensil 2B dan berdasarkan informasi pada paragraf tersebut. Perhatikan teks petunjuk yang ada pada lembar jawaban komputer. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai mempelajari bahasa Indonesia tema 5 bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.